Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ini memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kepada Sapian sebagai ketua kelas, diharapkan memimpin anak-anak untuk berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka coba dulu nak ditengok apakah mejanya sudah rapi, tersusun. Kalau masih ada meja dan kursinya yang kurang rapi, diharapkan diteruskan. Kemudian, kalau misalkan ada sampah, maka sampahnya segera dibuang. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka alangkah baiknya di sini Bapak ingin bertanya, ada hari yang nggak datang? Datang semua hari ini? Alhamdulillah, berarti semua hadir yang pada hari ini ya. Nah, jadi sebelum kita masuk mengenai pelajaran pada pagi hari ini, di sini Bapak ingin bertanya dulu nak. Pelajaran kita yang kemarin kan ada mengenai pelajaran mengenai nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna kan? Nah, ini pelajaran kita yang kemarin. Masih ingat? Masih. Nah, coba tuh. Tunjuk tangan siapa masih ingat pelajaran kemarin? Iya, siapa? As-Somad. Kemudian siapa lagi yang kedua yang ingat? Iya, maju coba enggak? Al-Muqtadir artinya maha berkuasa. Oke, Al-Muqtadir artinya maha berkuasa. Kemudian pelajaran kemarin itu ada yang ketiga. Yang ketiga apa coba? Sedang ingat. Sapier.
Al-Muqaddim apa artinya Al-Muqaddim? Iya, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Kemudian yang terakhir ini kemarin nak, dia bagus naik keempat. Ayo siapa? Iya, Tommy. Al-Baqi apa artinya? Al-Baqi artinya Allah maha kekal. Nah, jadi ini pelajaran kita kemarin. Jangan pula karena ini pelajaran yang sudah lewat lantas langsung dilupakan, jangan. Ini nanti pelajaran diingat-ingat, kemudian dikaji kembali. Karena pelajaran-pelajaran ini akan berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang akan datang. Kemudian di sini kita akan masuk pelajaran yang baru. Pelajaran yang baru kita pada pagi hari ini temanya adalah mengenai surat Ad-Duha. Nah, jadi kita masuk surat Ad-Duha. Sebelum Bapak masuk ke surat Ad-Duha, Bapak menanya ini. Kira-kira sudah ada yang tahu dan sudah ada yang hafal mengenai surat Ad-Duha ini? Nah, Bapak yakin ada sebagian yang sudah hafal. Jadi di sini pada pagi hari ini di pertemuan kita yang pertama ini Bapak akan menjelaskan mengenai surat Ad-Duha. Coba sekarang perhatikan semua nak ke layar infokusnya. Jadi kita pelajaran pada pagi hari ini mengenai surat Ad-Duha. Coba sekarang lihat yang berikutnya. Jadi surat Ad-Duha merupakan surat yang ke-93 dalam susunan mushaf Al-Quran dan terdiri dari 11 ayat. Ad-Duha artinya waktu pagi. Surat Ad-Duha diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga surat Ad-Duha dikelompokkan ke dalam golongan surat Makkiyah. Jadi Makkiyah ini merupakan surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau dulu ada pelajaran yang namanya surat yang diturunkan di kota Madinah, itu disebut dengan Madaniyah. Jadi Madaniyah ini merupakan surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Ingat ya, kalau Makkiyah berarti dia diturunkan di kota Mekah. Kalau dia Madaniyah berarti dia diturunkan di kota Madinah. Jadi Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat. Coba kemudian perhatikan lagi nak. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam Islam dijelaskan bahwa pula surat Ad-Duha diturunkan pada masa terhentinya turun wahyu, sehingga Rasulullah bersedih. Begitu besar keinginan Rasulullah untuk menerima wahyu itu. Beliau berkali-kali pergi ke Gua Hiro. Jadi Gua Hiro ini sebuah gua. Di Gua Hiro beliau tentunya berharap akan turunnya wahyu. Kemudian dijelaskan pula pada saat itu kondisi Nabi sedang bersedih karena ketidakhadiran dari wahyu. Coba perhatikan di sini nak. Kemudian datanglah keadaan atau kondisi yang tidak terduga. Apa itu keadaan yang tidak terduganya? Pada saat itu orang-orang musyrik atau kafir Quraisy mengolok-olok. Tahu mengolok-olok? Mengolok-olok itu artinya mengejek, kemudian menghina beliau atau Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa Tuhanmu ya Muhammad telah meninggalkan engkau. Jadi setelah itu Nabi Muhammad pun bersedih. Setelah kejadian ini, kemudian tanpa diduga-duga Allah pun menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Padahal awalnya Nabi sempat bersedih karena tidak turun wahyu atau ada proses yang lama dari turunnya ini. Menunggu juga Nabi Muhammad di Gua Hiro. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah pun menurunkan wahyunya. Kemudian lalu turunlah surat Ad-Duha. Jadi ini adalah kisah sedikit mengenai turunnya surat Ad-Duha. Kemudian lanjut berikutnya. Kemudian di sini telah Bapak tampilkan mengenai surat Ad-Duha. Jadi di sini surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat.
Dan di sini Bapak ingin mengajak kalian semua untuk membacakan secara bersama-sama surat Ad-Duha. Setelah itu nanti akan Bapak tampilkan juga artinya. Sekarang kita mulai dulu membaca surat Ad-Duha yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Coba sekarang perhatikan nak. Tadi di saat yang ini Bapak lihat kan nampilannya yuk. Bukan yuk, ini yuk. Yuk, coba dulu nak. Yuk. Yuk, tikarob bukan yuk. Coba sekarang kita mulai lagi. Wala saufa yuk. Kemudian macam ini nak. Alam yajid, ini dal, bukan ta. Kalau dia alam yajid, salah. Coba dulu, alam yajid. Stop. Oke. Tadi Bapak agak sedikit meluruskan karena di situ salah pengucapannya. Kemudian sekarang coba lihat yang berikutnya. Di sini Bapak akan menampilkan artinya. Kalau tadi surat Ad-Duhanya, sekarang coba lihat arti atau terjemahannya. Jadi setiap surat itu mempunyai arti. Bahkan di dalam artinya juga memiliki makna kandungan. Sekarang coba lihat. Di sini Bapak akan menjelaskan terjemahan atau arti dari surat Ad-Duha. Dari ayat ke-1 sampai dengan ke-11. Yang pertama. Oke, coba udah. Oke, coba sekarang perhatikan ke depan semua nak. Jadi, kalau tadi surat Ad-Duhanya, di sini sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai terjemahan atau arti dari surat Ad-Duha dari ayat ke-1 sampai dengan ke-11. Yang pertama, artinya yaitu demi waktu duha, ketika matahari naik. Itu arti yang pertama. Kemudian yang kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Malam tapi dalam keadaan sudah sunyi. Berarti bisa dibilang jam-jam 12, 1 dan seterusnya itu. Yang ketiga, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau ya Muhammad dan tidak pula membencimu. Tadi kan sudah ada Bapak jelaskan kan, yang mengenai ketika kaum musyrik atau kafir Quraisy mengolok-olok atau menghina Nabi Muhammad. Tadi waktu itu kenapa bisa dihina Nabi Muhammad? Karena dia mengolok-olok. Karena kaum kafir Quraisy mengolok-olok Nabi karena tidak adanya lagi turun wahyu. Kemudian setelah kejadian itu, maka Allah pun menurunkan surat Ad-Duha. Iya. Dan di sini dijelaskan pula dia tidak membencimu. Karena di saat itu kaum kafir Quraisy menyatakan bahwa jangan-jangan Allah atau Tuhanmu yang Muhammad telah meninggalkan engkau.
Padahal kenyataannya Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membenci Nabi Muhammad. Kemudian yang selanjutnya yang keempat artinya yaitu dan sungguh kemudian itu lebih baik bagimu dari permulaan. Yang kelima artinya yaitu dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Kemudian masuk yang keenam, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Yatim itu berarti seorang anak atau seseorang ketika orang tuanya yaitu ayahnya telah meninggal dunia. Kalau dia yatim piatu berarti dua-duanya yaitu ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Adapun arti yang ketujuh yaitu dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberi petunjuk. Kadang-kadang kalau kita kaitkan ke diri kita, ketika kita merasa bingung, maka cobalah mengingat Allah. Insya Allah yakinlah ya, Allah akan menurunkan sebuah yang bisa dibilang petunjuk kepada kalian. Makanya perbanyak membaca atau mengucapkan istighfar, kemudian mengingat Allah. Kemudian setelah itu coba lihat lagi yang berikutnya di ke arti yang ke-8. Dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Untuk yang arti ke-8 ini terkadang ini bisa dibilang manusia zaman sekarang. Coba sekarang lihat manusia. Manusia kadang-kadang sudah diberi Allah segala kecukupan, kemudian rezeki yang berlimpah, namun tetap kurang. Makanya selalu dijelaskan bahwa hendaklah kamu selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, yakinlah hidupnya merasa lebih tenang. Bapak contohkan, ada orang yang udah punya kereta cantik, mahal, ingin punya mobil. Itu salah satu contohnya. Kemudian dia juga belum bersyukur atau kekurangan. Ada hasrat atau kepingin yang lebih lagi. Apa contoh yang lebih lagi itu? Udah punya tadi kereta, masih kepingin punya mobil. Udah punya mobil, masih juga kepingin punya. Bisa aja punya pesawat ya kan? Ya kan? Kita tidak ada tahu kadang-kadang. Itulah kadang-kadang yang namanya manusia ini terlalu serakah atau segala sesuatunya itu kadang-kadang selalu merasa tidak cukup. Ada hasrat kepingin yang lebih wah lagi. Padahal dijelaskan bahwa alangkah indahnya ketika manusia memiliki rasa bersyukur. Tanamkan di dalam diri untuk selalu bersyukur. Ketika engkau sudah bersyukur, maka yakinlah Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatimu. Kemudian kita masuk lagi ke artinya. Yang ke-9. Arti yang ke-9 ini dijelaskan bahwa maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadi sewenang-wenang ini kadang-kadang tidak menghargai anak yatim ya kan. Yang namanya anak yatim itu wajib dikasihi, wajib disayangi, wajib dilindungi, bantu dia. Sebagai contoh begini lah, terkadang pernah nengok ada anak-anak kecil datang ke rumah kan. Assalamualaikum, iya kan? Iya apa tidak? Iya. Kalau sudah datang keadaan yang begitu maka alangkah baiknya ketika kamu punya rezeki kasih ya, baik tidak entah 1.000 atau 2.000 ya kan. Jangan pula malah kamu usir, ya kan? Jadi nanti saran Bapak, ketika kamu nanti mendapati ada seorang anak, apalagi dia memang kamu kenal seorang anak yang yatim, maka alangkah baiknya kamu beri dengan bantuan. Kalau dia datang meminta ke rumah kalian, bisa kira-kira dilaksanakan? Bapak yakin bisa ini. Kalau ada uang berlebih, berikan.
untuk membantu anak yatim. Kadang-kadang kan ada namanya anak dompet, apa ini banyak ini nak, santunan anak yatim, banyak di lembaga-lembaga ini nak, untuk mengenai bantuan anak yatim. Ada dompet apa, ada kemudian santunan anak yatim, banyaklah jenis-jenisnya nak. Ada lagi namanya sedekah yatim, pokoknya banyaklah. Bisa kamu nanti salurkan uang kamu ke situ. Yang ke 10, dan terhadap orang yang meminta-minta jangan pula engkau hadirnya. Ini kadang-kadang ini nak, banyaknya orang meminta-minta. Maaf cakapnya, kadang ada orang tua yang jalannya udah payah, sempoyongan, atau kadang udah oyong, ya kan? Payah berjalan. Assalamualaikum, minta kadang mau ke rumah kan? Ya kan? Selagi kamu lihat keadaan yang memprihatinkan atau memang perlu bantu, maka bantulah. Maka alangkah indahnya kalau seorang itu membantu sesama, apalagi kalau orang-orang yang memang membutuhkan. Macam dijelaskan di poin nomor arti yang ke-10 ini mana? Bantulah orang yang meminta-minta. Di sini ada poin meminta-minta. Jangan pula kamu nanti mengusirnya, mengejeknya, menghinanya, ya kan? Kemudian yang ke-11. Ini arti yang terakhir dari surat Ad-Duha. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Sesuai dengan yang Bapak ajarkan tadi. Maka dalam diri kalian tanamkanlah rasa untuk selalu bersyukur. Hidup ini ketika kau sudah menanamkan ke dalam hatimu selalu bersyukur, maka yakinlah hidupmu akan tenang. Ini dua kata ya, satu bersyukur, satu tenang. Yakinlah kalau sudah bersyukur, jiwa dan hatimu ini akan tenang. Terkadang orang yang kekurangan, yakin pula lah dirinya kadang-kadang selalu merasa tidak cukup. Kenapa bisa begitu? Karena dia kurang memahami dan mengetahui makna dan arti dari bersyukur. Maka di sini ada dijelaskan. Banyak-banyaklah kamu bersyukur. Oke. Jadi dari 11 arti ini masing-masing memiliki arti, juga masing-masing memiliki makna. Bapak harapkan nanti kiranya dihafal ini nak ya. Sesuai dengan tadi surat Ad-Duha. Bapak yakin nanti, yakinlah kamu akan mampu menghafalnya. Oke, selanjutnya coba sekarang lihat kembali. Sudah? Kalau tadi arti dari surat Ad-Duha, sekarang pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Jadi ada pesan-pesan pokok yang terkandung di dalam surat Ad-Duha. Pesan-pesan pokok ini penting nak untuk dipahami, dimengerti, ya kan? Iya. Jadi di sini ada 6 pesan pokok yang terkandung di dalam surat Ad-Duha. Yang pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu. Inilah tadi yang Bapak jelaskan. Pada saat itu kaum musyrik atau kafir Quraisy mengolok-olok atau menghina Nabi Muhammad. Karena pada waktu itu mereka beranggapan bahwa ya Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkan engkau. Buktinya sampai sekarang tidak turun wahyu. Ini yang pertama, penegasannya bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Yang kedua, pesan pokok yang kedua adalah bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Jadi di sini langsung dibalas oleh Allah dengan turunnya wahyu. Kemudian inilah menunjukkan bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan yang telah dibuat oleh kaum musyrik. Kemudian coba lagi sekarang lihat yang ketiga. Yang ketiga yaitu Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Jadi di sini pada poin yang ketiga ini Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan. Kalau bahasa kita sekarang apa?
gundah gulana. Ada lagi istilah zaman sekarang namanya galau. Wah, kira-kira begitu itu. Iya kan? Kalau anak-anak sekarang katanya galau. Jadi di sini dijelaskan bahwa Allah akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kemudian coba sekarang perhatikan yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Hanya sesuai dengan Bapak ajarkan tadi. Ketika ada anak yatim, maka bantu, tolong, dan lindungi dia. Oke, sekarang masuk pesan pokok yang kelima. Larangan menghardik orang yang meminta-minta. Hal ini mirip dengan tadi arti dari surat An-Nur. Dilarang untuk menghardik, apalagi mengusir orang-orang yang meminta-minta. Kalau memang ada rezeki berlebih, alangkah baiknya berikanlah bantuan berupa uang. Kalau untuk anak-anak bisa kalian berikan 1.000 atau 2.000 ya kan? Ada pernah di sini yang sudah melakukan itu nak? Coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang sudah pernah membantu anak yatim atau membantu orang-orang yang telah bisa dibilang kekurangan atau minta-minta? Alhamdulillah, ternyata banyak yang di kelas 6B ini ya kan? Alhamdulillah. Mari kita ucapkan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang Bapak mendengar. Ternyata banyak juga di sini yang berjiwa solidaritas yang tinggi. Oke, sekarang kita masuk poin yang ke-6. Di poin yang ke-6 ini perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi di sini dijelaskan tetap juga kita harus bersyukur. Kata kuncinya di bersyukur. Selalulah bersyukur. Yakinlah ketika kamu bersyukur, maka segala sesuatu akan terasa lebih tenang. Oke, jadi inilah nak, ada 6 pesan pokok yang terkandung di dalam surat Ad-Duha. Oke, sekarang coba perhatikan. Ini mengenai pelajaran yang terakhir, yaitu masuk ke hikmah. Hikmah ini berarti sesuatu yang kita dapatkan dari surat Ad-Duha. Jadi di sini ada hikmah surat Ad-Duha. Ada 4 poin hikmah dari surat Ad-Duha. Yang pertama, bergaullah dengan anak yatim seperti bergaul dengan teman yang lainnya. Jadi kalau ceritanya bergaul, ada istilah jangan memilih-milih teman. Ada kadang orang yang kaya maunya berteman dengan orang yang kaya. Tetapi kadang juga ada orang yang kaya, dia tidak membeda-bedakan teman. Yang kaya dikawaninya, bahkan sama yang miskin dan kurang mampu lebih akrab dia berkawan. Anak-anak seperti ini anak yang bagus dan patut dicontoh. Kenapa demikian? Karena mereka tidak membeda-bedakan teman. Makanya dijelaskan bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan. Itu nak hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia kalau kamu dalam keadaan sehat. Ingat, dalam keadaan sehat. Ketika kamu sehat, badanmu masih bugar, sehat, bertenaga, jangan pula kamu meminta-minta. Ini contoh. Banyak kejadian di daerah Batu Bara sana. Mereka pergi ke kota Kisaran. Kalau kita tengok-tengok yang di Kisaran kadang-kadang, pernah kamu tengok kan? Ada orang abang-abang, badannya sehat, orang yang ganteng, kemudian nampak badannya tegak. Tapi kalau kita tengok, kayaknya agak aneh. Kenapa Bapak bilang agak aneh? Sehat, tapi seolah-olah macamnya malas bekerja. Dia malah meminta-minta. Di sini ada yang namanya unsur malasnya. Makanya kalau udah begini, saran Bapak, maka alangkah tidak baik kalau kamu mencontoh perbuatan seperti ini. Ketika badanmu sehat, maka hendaklah kamu bekerja. Jangan pernah meminta-minta ke pasar atau ke pajak kamu. Ingat, ketika badanmu sehat, bekerjalah. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang giat bekerja. Kalau posisi anak, Allah sangat menyukai anak-anak yang rajin belajar. Oke, selanjutnya hikmah yang ketiga.
Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. Pernah kita melaksanakan sholat duha kan? Di saat kita hari Jumat sudah memang ada program dari SDN 01 0093 Selatan untuk melaksanakan yang namanya sholat duha. Jadi sholat duha ini salah satu kandungannya itu melancarkan rezeki. Pernah kamu tengok ayah mamamu sholat duha? Nah itu kan ada sebenarnya maksud dan tujuannya itu. Karena diyakini bahwa sholat duha ini merupakan sholat yang salah satunya melancarkan rezeki. Jadi program dari SD kita ini baik mengenalkan dan membiasakan sholat duha untuk semua murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oke, selanjutnya pesan dari hikmah surat Ad-Duha yaitu yang keempat, setiap saat wajib bersyukur. Karena setiap saat Allah menganugerahkan kebahagiaan dan nikmat yang tak terhingga. Yakin anak, kadang-kadang ada yang namanya rezeki itu yang tidak terduga-duga, iya kan? Betul tidak? Terkadang mana tahu ayah kalian sedang bekerja, tiba-tiba bos atau direktur dari ayah kalian mengasih uang tips untuk ayah kalian, kan bisa kadang-kadang. Berarti kan alhamdulillah ketika bos ayah kalian itu mengasih rezeki ke ayah kalian selaku ayah kalian sebagai bawaan, berarti kan ada rezeki yang tidak terduga. Kadang-kadang rezeki tidak terduga ini kita tidak tahu, namun Allah sudah mengatur skenario yang sedemikian rupa. Itulah kadang-kadang rezeki. Makanya perbanyak bersyukur. Oke? Sekarang coba perhatikan lagi ke depan. Jadi nanti di sini Bapak akan membuat sebuah yang namanya kelompok. Jadi kelompok ini nantinya akan Bapak buat. Bapak akan bagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang atau pada 4 kelompok, kepada 4 kelompok. Mulai dari kelompok Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini 4 kelompok ini akan terdiri dari beberapa siswa atau peserta didik. Dimana nanti dari sana Bapak akan membuat kelompok Abu Bakar sampai dengan paling ujung atau kelompok 4, yang mana kelompok dari Ali bin Abi Thalib. Sekedar mengulang pelajaran kemarin. Jadi yang Bapak bilang 4 ini adalah merupakan sebuah pembelajaran mengenai kekhalifahan. Khalifah ini muncul setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Jadi 4 khalifah ini itulah disebut dengan Khulafaur Rasyidin atau pemimpin setelah tiada atau meninggalnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi nanti di sini akan Bapak bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi nanti di sini Bapak akan menyuruh beberapa murid yang terdiri dari 11 orang. Kenapa 11 orang Pak Guru? Karena 11 ini akan Bapak suruh maju ke depan untuk melafalkan surat Ad-Duha beserta dengan artinya. Tapi nanti ini Bapak bagi ke dalam 3 pertemuan Jadi ini kan hari pertama, ya kan? Hari pertama ini nanti Bapak akan panggil dan suruh maju 4 anak. 4 anak ini nantinya akan maju ke depan melafalkan mulai dari ayat pertama surat Ad-Duha, ayat kedua surat Ad-Duha, ayat ketiga surat Ad-Duha, sampai ayat keempat surat Ad-Duha.
Oke, tadi sudah Bapak jelaskan kan? Jadi di surat Ad-Duha ini masing-masing murid akan menghafalkan dan juga akan mengartikan surat Ad-Duha, dan akan ada beberapa murid yang akan Bapak suruh maju ke depan. Jadi di sini akan ada 4 murid yang mengartikan dan juga melafalkan surat pertama, surat ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dari surat Ad-Duha. Nah, di sini Bapak ingin menyuruh yang pertama kepada, coba dulu Tommy maju, Tommy. Di sini Tommy akan melafalkan dan mengartikan surat Ad-Duha pada ayat pertama. Nah, coba dulu kepada Tommy, silakan nak. Ini nak, yang buat suaranya ya. Buat dua, demi waktu dua. Iya. Kemudian selanjutnya masuk sifat. Sifat di sini yang kedua akan membacakan dan melafalkan ayat kedua. Oke, alhamdulillah. Terus. Demi waktu dan demi malam setiap kelas ini. Iya. Kemudian yang ketiga, Bapak yakin Bapak dah hafal. Yang ketiga Bapak mintakan kepada Kori. Kepada Kori persilakan nak. Iya. Ini yang ketiga. Oke, boleh duduk Kori. Yang keempat, Bapak mau di sini yang keempat siapa kira-kira? Ya, coba dulu Angga nak. Angga yang keempat melafalkan dan mengartikan ayat yang keempat dari surat Ad-Duha. Iya, sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada perpuluhan bagus. Oke, kasih dulu tepuk tangan nak. Sudah ada 4 anak yang tampil. Jadi di pertemuan pertama ini Bapak hanya menyuruh 4 orang. Setelah ini di pertemuan kedua nantinya Bapak akan membuat ada 4 orang lagi dari ayat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nah, kemudian sekarang di hari yang kedua atau pertemuan yang kedua ini, pada saat ini kita telah masuk pertemuan yang kedua. Sesuai dengan yang Bapak jelaskan di pertemuan pertama kemarin, bahwasanya di sini Bapak akan menyuruh peserta didik atau siswa Bapak untuk melafalkan dan juga mengartikan surat Ad-Duha mulai dari ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Jadi kemarin tampilan mulai dari Tommy, Siva, Kori dan Angga alhamdulillah sudah bisa. Kemudian sudah mampu untuk menghafal. Untuk pertemuan yang kedua ini, di sini Bapak juga akan memintakan kepada beberapa anak. Di sini Bapak tunjuk langsung aja nak ya. Untuk pertemuan yang kedua ini, pada ayat pertama Bapak mintakan dulu kepada, coba dulu Faisal. Maju dulu Faisal. Di sini Faisal akan melafalkan ayat ke-5 beserta dengan artinya. Iya. Jadi alhamdulillah si Faisal sudah mampu ini ya. Dia sudah mampu menghafalnya. Kemudian yang ke-6 berikutnya Bapak suruh coba dulu Amel. Amel akan melafalkan dan mengartikan ayat ke-6. Pada Amel silakan. Iya, boleh dulu nak. Sudah baik. Kemudian yang ke-7. Di sini yang ke-7 Bapak mintakan kepada Atifah. Coba lu maju Atifah.
untuk melafalkan dan mengartikan ayat ke-7 dari surat Ad-Duha. Perhatikan kawannya nak ya, dengarkan kemudian simak nak. Dan dapat lalu dia memberikan petunjuk. Oke, alhamdulillah sudah bagus. Silakan duduk nak. Kemudian selanjutnya yang terakhir di pertemuan kedua ini yaitu siapa kita sebut kira-kira ya? Si Nela dulu nak. Nela di sini akan melafalkan ayat ke-8 dari surat Ad-Duha beserta timah. Wawajadaka ailan fauna, artinya dia mendapatimu sebagai orang yang kesusahan lalu dia memberikan petunjuk. Iya, dia mendapatimu sebagai orang yang kesusahan lalu dia memberikan kecukupan. Oke. Jadi di pertemuan kedua ini alhamdulillah sudah lancar, kemudian mampu mengartikannya sesuai dengan pertemuan pertama. Jadi kalau pertemuan pertama 4 orang, pertemuan kedua 4 orang, jadi nanti di pertemuan ketiga, insya Allah akan Bapak buat ke dalam 3 orang aja. Karena di pertemuan ketiga nanti tinggal ayat ke-9, ke-10 dan ke-11, yang terakhir ke-11. Oke, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang ketiga. Jadi kalau pertemuan pertama tadi yang kemarin itu ada 4 orang. Masuk pertemuan kedua 4 orang juga. Pertemuan ketiga ini sebagai pertemuan penutup. Karena di pertemuan yang ketiga ini nanti ada beberapa anak akan melafalkan dan juga mengartikan surat Ad-Duha dari ayat ke-9, 10, 11. Nah, jadi di sini Bapak akan menunjuk kembali sama seperti yang pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga ini Bapak akan menunjuk 3 orang. Mulai dari ayat ke-9, 10, 11. Untuk yang ayat yang ke-9 Bapak minta akan menunjuk kepada siapa kira-kira? Coba dulu Lutfi, maju Lutfi. Coba dulu. Iya, terhadap anak yatim jangan sewenang-wenang. Kemudian selanjutnya ayat ke-10 Bapak mintakan dulu kepada siapa kira-kira? Coba dulu Wirda dulu maju. Ayat yang ke-10 kepada Wirda dipersilahkan. Oke, alhamdulillah sudah hafal nih Wirda ini ayat ke-10. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini sekaligus penutup. Setelah kita tampil dari ayat pertama, kedua, ketiga sampai ke-11. Jadi yang ke-11 ini Bapak mintakan dulu kepada coba dulu Rian dulu ayat ke-11 Rian. Iya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau bersyukur. Oke, alhamdulillah. Setelah 3 pertemuan yang terdiri dari 11 ayat, ternyata alhamdulillah Bapak lihat di kelas 6 ini sudah mampu melafalkan dan juga mengartikan. Kasih dulu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah hafal dan mampu juga mengartikannya. Oke, sekarang selanjutnya Bapak kepingin dulu coba dulu nanti Bapak suruh nanti ada 11 orang. 11 orang ini nanti maju dulu semua ke depan. Setelah itu nanti mulai dari orang yang pertama membacakan ayat pertama. Orang yang kedua
kedua membacakan ayat kedua. Orang yang ketiga membacakan ayat ketiga. Begitu seterusnya sampai yang ke-11. Maka orang yang ke-11 membacakan ayat yang ke-11. Nah, di sini Bapak mintakan dulu mulai dari Tommy, Sipa, Kori, Angga, Faizal, Amel, Hatipa, Naila, Lutfi, Wirda, Rian. Oke, jadi sekarang begini nah. Ayo dulu sekarang kita mulai yang namanya surat Ad-Duha ini. Mulai dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-11. Jadi Bapak ingin ke-11 anak Bapak yang sekarang ada di depan kelas sesuai dengan urutannya yang telah Bapak atur untuk melafalkan kemudian mengartikan surat Ad-Duha dari ayat pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-11. Kita mulai dari Tomina sebagai yang pertama. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Mawadda rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pulang dari sini. Ilal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh dan itu lebih baik dan yang Ya, kedua. selanjutnya Lasaufa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga puas. Ya, terus selanjutnya. Alam yajidaka imam fa'awa. Dia mendapatimu sebagai seorang bingung, Dia mendapatimu seorang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. lalu dapat dikatakan. Iya, selanjutnya. Bapaknya pada dalam keadaan yang membuatmu sebagai seorang bingung yang lalu memberikan petunjuk. Iya, selanjutnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Artinya dia mendapatimu sebagai orang yang kesusahan lalu memberikan kecukupan. Oke, selanjutnya nak. Fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan senang-senang. Fa'ammal sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang minta-minta jangan disambut. Wa ma bi nikmati rabbika fahaddits. Oke, alhamdulillah di sini sudah mampu melafalkan dan juga mengartikan surat Ad-Duha. Dimulai dari ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-11. Kasih dulu tepuk tangan aplaus untuk kawan-kawan yang sudah hadir di depan. Oke, jadi kita sebagai penguatan nak ya, bahwasannya kita selaku kelas 6 telah mempelajari surat Ad-Duha. Kemudian setelah kita praktekkan, ada beberapa anak yang maju ke depan sebagai proyek dalam pembelajaran surat Ad-Duha pada pagi hari ini. Yaitu yang mana pada pagi ini merupakan pertemuan yang ketiga. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak sekalian. Sekarang silahkan duduk. Oke, tadi kita sudah melafalkan dan juga mengartikan, yang mana Bapak telah menunjuk 11 anak untuk maju ke depan. Alhamdulillah sudah ada dari beberapa kawan kalian ini yang bacaannya bagus, kemudian hafalannya ingat. Tapi ada catatan sedikit dari Bapak. Ada beberapa murid juga yang kadang-kadang ya mungkin bisa dibilang dia agak grogi kan. Wajar kadang-kadang grogi. Grogi itu membuat jadi agak lupa, wajar, yang namanya manusia ya. Oke, jadi telah selesailah mengenai melafalkan dan juga mengartikan surat Ad-Duha dari ayat yang pertama, ayat kedua, ketiga sampai ayat yang ke-11. Kemudian sekarang masuk kita nak kepada mengenai pekerjaan. Jadi di sini Bapak akan mengasih sebuah lembar kerja. Lembar kerja ini merupakan salah satu proyek yang nantinya akan Bapak berikan ke kalian. Apa itu kira-kira lembar kerja atau proyeknya? Di sini ada selembar tugas atau selembar kertas yang mana tugas ini yaitu
Kalian akan mewarnai dengan pensil cat. Di sini ada bacaan ad-duha sesuai dengan pelajaran kita, yaitu surat ad-duha. Jadi di ad-duha ini nanti Bapak akan menyuruh kalian untuk mewarnai. Warnanya terserah, bebas, nggak ada harus warna apa, tidak, bebas. Warna terserah, gambarlah dengan inspirasi, dengan secantik-cantiknya, kemudian dengan kecocokan warna yang paling menurut kalian suka dan cantik. Oke, sekarang Bapak bagi ya. Jangan lupa buat namanya. Udah? Udah, sekarang coba dulu perhatikan ke depan. Sekarang di depan kalian sudah ada lembar kerja, yang mana tugasnya ini adalah mewarnai dengan pensil cat. Warnai dengan cantik, warnai dengan indah. Untuk warna tidak ada istilahnya batasannya, terserah bebas mewarnai. Jangan lupa, ini yang paling penting, tulis namamu di lembar kertas tersebut. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada. Oke, sekarang kerjakan. Mulai ya. Terima kasih Rafa. Siap mandi Mas Andi. Baru sedikit bu, aku sih bu. Terus kan lah. Jangan. Cakep. Oke, Bapak lihat sudah mulai banyak yang siap. Sekarang Bapak kumpul nak ya.
Jadi nak coba perhatikan semua nak. Alhamdulillah semuanya telah selesai dan siap mewarnai kaligrafi dengan warna yang indah, cantik dan menarik. Bapak mengucapkan di sini terima kasih nak. Kasih dulu aplaus untuk kita semua. Oke, dengarkan yang bagus. Jadi dengan berakhirnya pembuatan untuk mewarnai kaligrafi surat A2 ini, maka berakhir pula lah pelajaran kita mengenai materi surat A2. Bapak mengucapkan terima kasih atas atensi yang sebesar-besarnya dari anak-anak Bapak di kelas 6B ini. Kemudian di sini Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan mengenai surat A2. Ada beberapa kesimpulan yang akan Bapak jelaskan. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, jadilah orang yang tetap selalu bersyukur. Ingat, Allah sangat menyenangi dan menyukai orang-orang yang bersyukur. Intinya, tanamkan ke dalam dirimu rasa bersyukur. Itu yang pertama. Kesimpulan poin yang pertama. Kesimpulan yang kedua yaitu ketika ada orang yang meminta-minta, maka bantulah semampu dan sebisamu. Jangan pula malah engkau usir. Tanamkan rasa kepedulian di dalam dirimu. Itu poin kesimpulan yang kedua. Kemudian poin kesimpulan yang ketiga, ingat pesan Bapak, poin yang ketiga ini adalah apabila engkau menjumpai anak yatim, kemudian orang-orang yang kurang mampu, maka bantu, kemudian tolong. Dan ingat, jangan pernah membeda-bedakan teman. Terkhusus untuk anak yatim, maka hendaklah selalu engkau lindungi, rangkul dia, ajak dia. Oke? Kemudian sampai di sinilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harapkan semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Tetap semangat belajar dan yakinlah dengan ilmu engkau akan mampu menggapai dunia. Yakinlah karena orang-orang yang berilmu merupakan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang beruntung. Karena apa nak? Karena ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Talabul ilmu fardhun ila kulli muslimina wal muslimat. Sampai sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi